Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, ucapan yang dengannya kita membuka majelis ilmu ini, amalan bis sunnah, sebagai bentuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semua. Kita masih menjadi saksi-saksi akan luasnya karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kembali mengkaji kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Kita sampai kepada kaidah yang ke-8, Al-Qaidatu Ats-Tsaminatu Takhayyurul Julasa'i wa Intiqa'ur Rufaqa'i. Kaidah yang ke-8 yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Ad-Doktor Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, untuk menggapai kesucian jiwa dan kebersihan hati adalah dengan memilah dan memilih sahabat dan teman-teman bergaul. Ini kaidah yang ke-8, memilih dan memilah dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari surat Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka di pagi dan di sore harinya dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali engkau memalingkan pandanganmu dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan engkau sekali-kali taat kepada orang-orang yang kami jadikan hati mereka lalai an zikrina, dari berzikir kepada kami, wattaba'a hawahu, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, wa kana amruhu furuta, dan perkara mereka adalah telah melampaui batas. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tafsiran ayat ini. Beliau mengatakan, ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunahu. Wahai Muhammad, duduklah bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, bersama orang-orang yang bertahlil, lisan mereka basah dengan ucapan la ilaha illallah, lisan mereka dihiasi dengan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, lisan mereka tidak berhenti bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiyya, dan mereka senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore harinya. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk duduk berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik agamanya, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sawa'un kanu fuqara au aghniya au aqwiya au du'afa. Meskipun mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat, selama mereka adalah orang-orang yang saleh, selama mereka adalah orang-orang yang baik, duduklah bersama mereka dan jadikanlah mereka teman dekat kalian. Ayat ini turun fi asyrafi Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang memiliki kedudukan, kemuliaan. Ketika mereka meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersama mereka, ya Muhammad, kalau engkau ingin kelihatan mulia, duduklah bersama kami. Jangan duduk dengan sahabat-sahabatmu yang lemah, yang miskin. Ya, ketika datang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab, Suhaib, ya, Abdullah bin Mas'ud, Bilal, Ammar bin Yasir, ya, pembesar-pembesar Quraisy ini mengatakan jangan duduk bersama mereka. Mereka orang-orang yang, ya, orang-orang yang hina. Mereka orang-orang yang miskin. Mereka orang-orang yang lemah. Duduk bersama kami orang-orang yang mulia. Duduk bersama kami orang-orang yang punya kedudukan. Duduk bersama kami dengan orang-orang yang hebat. Ya, kalau mereka itu orang-orang yang lemah. Tokol kanca aku wah, tokol kanca kami wah. Ini kata pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya turunlah ayat ini, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wahai Muhammad, sabarlah engkau
bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi hari dan di sore harinya. Lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, segala kebaikan itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik, ya, adab bergaul yang baik, adab bergaul yang benar itu diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau seorang Nabi alaihi salatu wassalam, dididik, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya mengambil suri tauladan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam berteman, di dalam bergaul harus memilah dan memilih, harus pandai-pandai memilih siapa teman-teman duduk kita, teman-teman akrab kita, siapa teman ngobrol kita, siapa teman nongkrong kita. Ya, kalau urusan bisnis silahkan dengan siapa saja. Ya, tapi teman duduk kita yang kita sering bertukar ucapan dengannya. Baik. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman, fihal amru bi suhbatil akhyar. Surat Al-Kahfi ayat ke-28 ini adalah perintah untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, teman yang baik. Teman yang baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah disebutkan oleh para ulama, ya, di antara ciri-ciri teman-teman yang baik, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan, wa fi jumlatin fayanbaghi an yakuna fi man tu'thiru suhbatahu khamsa khisal. Secara umum, hendaklah orang yang engkau pilih menjadi temanmu itu memiliki 5 sifat. Cari teman yang 5 sifat seperti ini. Untuk kita batur si sifat nama niki. Ya, yang pertama ayyakuna aqilan. Orang yang berakal. Karena akal modal utama ikhwatal iman. Ya, tidak ada kebaikan berteman dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal, ketika kita menginginkan pertolongan dari dia, dia akan mencelakakan kita. Orang yang berakal adalah orang yang memahami sesuatu dengan hakikatnya. Dia mengetahui mana kebaikan dan mana keburukan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini hakikatnya orang-orang yang berakal. Adapun orang-orang yang tidak berakal, ya, tidak bisa memilih, memfilter perkara mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan berteman dengan mereka. Karena apa, ikhwatal iman? Kita akan tertular dengan ketidakberakalan mereka. Kita akan tertular dengan kebodohan mereka. Kita akan tertular dengan apa? Sifat-sifat buruk yang ada pada diri mereka. Kemudian yang kedua kata beliau, husnul khuluq. Teman yang akhlaknya baik. Ya. Teman yang mencontohkan akhlak yang mulia. Perangainya perangainya indah. Dia memberikan pengaruh yang baik kepada temannya. Tutur katanya baik, tutur katanya sopan. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan segan untuk melakukan akhlak yang tidak baik di hadapannya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, itu akan cepat menularkan akhlak yang buruk kepada orang-orang yang berteman dengannya. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya ngomongnya Masya Allah lemah lembut, tapi ketika dia sering bergaul dengan orang yang ngomongnya kasar, akhirnya keikutan lama-lama ngomongnya kasar.
Makanya dalam ungkapan bahasa orang Arab itu, pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Ya, teman itu yang menarik dan menyeret kita. Teman itu yang menarik dan yang menyeret kita. Itu pepatah Arab mengatakan demikian para jamaah. As-sahibu sahib. Teman yang suka ghibah, lama-lama kita akan ikut ghibah. Awalnya enggak. Ya, tapi kelamaan ikut mendengarkan, akhirnya keasikan. Ikut nimbrung. Awalnya cuma menjadi pendengar setia. Ya, lama-lama jadi ikut pembicara setia. Kemudian yang ketiga, ghairu fasiqin. Bukan orang fasik. Orang-orang yang menampakkan perbuatan dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini disebut fasik. Orang-orang yang keluar dari jalur ketaatan kepada Allah, ini disebut fasik. Yang keberapa? Keempat, wala mubtadi'in, dan jangan pernah bergaul dengan ahli bidah. Ya. Karena mereka akan menularkan syubhat-syubhat. Ya, kita sunnah yang kita bicarakan, mereka berbicara tentang perkara bidah. Kita berbicara tentang dalil, mereka akan berbicara tentang syubhat. Contoh para jemaah, sebuah pertanyaan yang diajukan, ini syubhatin. Apa katanya? Ketika masalah akidah Allah di atas langit, ada orang mengatakan Nabi bertanya kepada budak penggembala kambing, di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Nabi SAW bersama beliau di gua, apa kata Nabi kepada beliau? La tahzan, innallaha ma'ana. Kata dia, logika budak, logika bodoh katanya. Ya, ucapan budak itu ucapan orang bodoh karena dia budak. Sedangkan yang mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ucapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara kepada Abu Bakar. Ini jelas Rasul yang mengucapkan katanya. Kita tidak sadar ikhwatal iman termakan dengan syubhat seperti ini. Padahal yang berbicara, yang menyampaikan syubhat ini sendiri orangnya bodoh. Kenapa para jamaah? Jelas dia mempertentangkan dua dalil yang keluar dari siapa? Yang bersumber dari satu zat yang maha sempurna. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan Al-Quran adalah Jibril. Yang menyampaikan sunnah juga Jibril. Al-Quran lafaznya dari Allah secara langsung, sedangkan sunnah lafaznya dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang menetapkan Allah fis sama itu siapa? Allah dalam banyak ayat. Kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW ketika bertanya kepada budak ini, Aina Allah fis sama? Kalau itu akidah yang batil, Nabi akan segera bertutur kata dengan keras, ini akidah yang salah, ini akidah yang batil, jangan berucap seperti itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia, dia beriman. Itu menunjukkan imannya benar. Nah, tinggal syubhat yang tadi. Allah di mana katanya? Bersama kita. Maka kembalikan ayat yang muhkamah, ayat yang mutasyabihat ke ayat yang muhkam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jelas ayat yang muhkam. Kembalikan ayat yang mutasyabih, la tahzan innallaha ma'ana. Pahami ayat ini dengan tafsirannya para ulama. Ingat, tafsir bukan ta'wil. Kalau ta'wil memalingkan dari makna yang benar. Kita berbicara tentang tafsir. Apa maksud la tahzan innallaha ma'ana? Jangan kau bersedih, Allah bersama kami. Maksudnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan takwil, karena itulah maksud dari ayat itu. Orang Arab mengatakan rembulan bersama kami. Apakah rembulan itu dia pikul dengan punggungnya, dia peluk dengan badannya? Enggak. Apakah rembulan itu di dekatnya? Enggak. Maksudnya cahayanya. Makanya orang Arab itu uslub berbahasanya orang Arab yang dengannya ditafsirkan ayat ini para jemaah. Bukan takwil. Baik, kita kembali. Berapa sifat sudah? 4. Yang terakhir. Makanya ini bahayanya duduk dengan ahli bidah para jamaah. Wala harisin ala haris ala dunya. Wala harisun ala dunya. Dan bukan orang-orang yang tamak terhadap kehidupan dunia. Kenapa? Kalau kita duduk dengan orang-orang yang tamak terhadap dunia, isi pembicaraannya ya dunia, ya dunia, ya dunia saja. Tidak selesai-selesai. Hari ini ngomong bisnis tanah, besok ngomong bisnis mobil, besoknya ngomong bisnis itu lagi. Tidak berhenti-berhenti. Ngomongnya dunia terus. Kapan ngomong akhiratnya? Tidak bakal pernah ngomong akhirat. Karena dia adalah orang-orang yang tamak dan rakus tentang perkara dunia. Ini 5 teman yang kita cari, ikhwatal iman. Maka ayat yang kita baca surah Al-Kahfi ayat 28 ini kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-amru bi suhbatil akhyar. Mencari teman-teman yang baik. Wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim. Dan kita berusaha melawan jiwa kita untuk berteman dengan mereka. Kenapa para jamaah? Karena biasanya kita cari teman yang sesuai dengan nafsu kita. Mana yang mendukung apa segala yang kita perbuat, itu yang kita cari. Kita tidak senang kalau ada teman yang negur. Kita cari teman yang selalu membenarkan perbuatan kita. Ya si petante bebatur para jamaah. Pokok apa setegawe mainan abe yang demen nih gawe abe. Kerjakan. Ini senang kita mencari teman seperti ini. Tapi kalau ada teman yang menegur kita, teman yang meluruskan kesalahan kita, kadang-kadang nyeli itu. Yo, kan di doa penggitan nengke ngaji, beaning dah nyeli ya wah habis enggak jadi saling tegur sapa gara-gara dinasehati. Dinasehati, assalamualaikum, bagaimana kabar antum, sehat? Kenapa kok nggak pernah kelihatan ikut kajian? Ya, kenapa alpa terus? Nyele ya, urus diri dia betul no. Urus diri sendiri, nggak usah urus saya. Gara-gara ditegur, dinasehati sama temannya. Itulah jeleknya manusia, ikhwatal iman. Sifat ini yang harus kita hilangkan dari diri kita. Bagaimana kita menjadikan hati ini lapang? Hati ini mudah ketika ditegur dan dinasihati oleh teman-teman kita, oleh sahabat-sahabat kita yang menginginkan kebaikan dari kita. Makanya orang Arab mengatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Teman sejati adalah orang yang senantiasa jujur kepadamu. Oh ini salah, ini nggak benar, ya, ini maksiat, ini dosa. Dia jujur, nggak peduli para jamaah, entah kita suka ataupun tidak suka, dia tegur kita, dia luruskan kesalahan kita. Itu teman yang baik. Kalau teman yang buruk, selalu saddaqaka, apa saja yang kita perbuat dianggap itu benar. Terserah hidayah. Gawe abe, oh bagus, oh iya bagus, semuanya nggak ada yang nggak bagus. Silahkan, nggak pernah mengatakan stop, jangan, ini nggak baik, ini nggak benar. Maka kita harus berusaha ya ikhwatal iman, melawan hawa nafsu kita untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang selalu menginginkan kebaikan bagi kita, selalu merangkul tangan kita ketika kita jatuh dalam sebuah kesalahan. Kemudian kata Syekh As-Sa'di,
wa mukhalaqatihim wa in kanu fuqara. Bergaullah dengan mereka, ya, berinteraksilah dengan mereka meskipun mereka adalah orang-orang fakir. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi la yuhsa. Dan di dalam bergaul dengan mereka itu faidah yang sangat banyak. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan sebutkan, ya, beberapa keutamaan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang pertama, sahabat yang saleh akan selalu mendoakan sahabatnya dalam keadaan dia tahu ataupun dia tidak tahu. Ini teman-teman yang saleh. Karena apa, para jamaah? Karena dia cinta karena Allah. Berbeda orang yang berteman karena urusan dunia. Teman yang tidak baik. Kapan berhenti hubungan kita dalam urusan dunia? Berhenti persahabatan. Ya, berhenti hubungannya. Tidak ada hubungan lagi. Jera batur bisnis, wah, selesai. Ya, dulu teman satu travel berhenti kerja, berhenti sudah. Karena apa? Karena dibangun di atas bisnisnya. Tapi kalau dibangun karena Allah, dia di negeri seberang, dia selalu ingat. Ya, dia ingat saudaranya dalam doanya. Dia selalu mohonkan hidayah kepada temannya. Nah, ketika kisah Abdullah bin Safwan bin Abdullah bin Safwan datang mencari Abu Darda dalam Sahih Muslim. Beliau datang ingin mengabarkan kepada sahabatnya dia ingin pergi berhaji. Dia ketuk rumahnya Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak ada di dalam rumah. Kemudian yang ada adalah Ummu Darda, istri dari Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Ummu Darda bertanya kepada Safwan bin Abdullah, "Aturidul haja fi hadzal 'am?" Apakah kau ingin berhaji pada tahun ini? Qala na'am. Iya. Apa kata beliau? La tansana bidu'aika bil khair. Jangan engkau melupakan kami dengan doamu, dengan kebaikan. Karena sungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun." Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya itu adalah doa yang mustajab. Pernah enggak kita mengangkat tangan dengan mengatakan, "Wahai Allah, fulan adalah teman saya duduk di majelis ilmu. Fulan adalah teman saya yang senantiasa mengajak saya kepada kebaikan. Selalu merangkul saya untuk melakukan ketaatan kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, berikanlah dia kebaikan. Jadikanlah dia orang-orang yang berada di atas jalan ketaatanmu, jalan yang engkau ridhoi." Pernah enggak ucapan ini kita ucapkan, kita doakan teman-teman kita? Kepada jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sunnah. Doakan teman-teman kita yang berada di atas sunnah ini dengan kebaikan. Ya, jangan terlalu cepat kita memvonis dan menghukumi seseorang dengan kejelekan. Ada orang yang dahulunya rajin mengaji, tiba-tiba berhenti mengaji. Jangan mengatakan lengser wah nangkajanakah. Jangan cepat mengucapkan seperti itu, ikhwatal iman. Tapi kembali dengan mengatakan, mudah-mudahan Allah kembali menarik hatinya kepada jalan hidayah. Itu yang kita ucapkan para jamaah. Jangan mengatakan tulak wah marah layak nang kajana. Darat tadah nang kajana. Makin gawe bidah hapo mana. Jangan seperti itu, ikhwatal iman. Jangan lupa sisipkan doa kita bagi mereka.
Sisipkan nasihat yang bermanfaat bagi mereka. Itu yang seharusnya kita lakukan, ikhwatal iman. Jangan terlalu cepat mendoakan keburukan. Ya, jangan terlalu cepat lisan ini mendoakan keburukan. Yang harus kita biasakan lisan ini adalah mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Ya. Ada orang yang melakukan maksiat. Ya. Mudah-mudahan mati gawe sekeni ini mana. Udah ya Allah nak capek dadas-dadas dengan ini kan mana. Ya. Lihat para jamaah, di antara akhlak Nabi kita sallallahu, Nabi itu bukan fahish wala mutafahish. Tidak suka berkata kasar, kotor, dan tidak suka melakukan perbuatan kotor dan keji. Itu akhlak Nabi alaihi salatu wassalam para jamaah. Maka kita orang-orang yang berada di atas sunnah ini, contohlah akhlak seperti itu. Jangan terlalu cepat bertutur kata dengan tutur kata yang tidak baik. Tapi itu spontanitas, para jamaah. Biasanya kita ini spontanitas, cepat. Ya, melihat orang yang melakukan keburukan, ya, ngebut, ngeng, ngebut di jalan. Mudah-mudahan letih ini mana. Nah, mati, terlintas di usul nengkang. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, mudah-mudahan dia bertaubat. Itu seharusnya yang kita ucapkan, ikhwatal iman, agar dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tugas kita berbaik sangka, para jamaah, bukan berburuk sangka. Jangan kedepankan buruk sangka. Ya, makanya Nabi SAW bersabda dalam ayat juga mengatakan, ya, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian persangkaan itu adalah dosa. Iyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabal hadits, kata Nabi SAW. Jauhilah berburuk sangka, jauhilah berprasangka. Karena berprasangka itu adalah akdzabal hadits, ucapan yang paling dusta. Baik. Kemudian ikhwatal iman, faidah yang lain. Ya. Sifat kesolihan itu akan menular tatkala kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Makanya dalam beberapa hadis, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Lihat bagaimana pentingnya teman dalam urusan hidup ini para jemaah. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Bagaimana luar biasa besarnya pengaruh teman, ikhwatal iman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Maka kita melihat ada anak kita terkadang pendiam, turut, patuh, namun tiba-tiba berubah drastis. Kenapa? Salah pergaulan. Karena dia bergaul. Iya, mungkin dalam urusan pergaulan dunia nyata kita tahu teman-temannya baik-baik semua. Tapi dalam pergaulannya di dunia maya, teman-teman yang tidak baik. Berbeda zaman dahulu para jamaah. Zaman dahulu teman itu cuma di dunia nyata. Tapi sekarang ini teman itu ada di dunia maya. Dengan adanya perkembangan teknologi media sosial ini, ya, kita tidak tahu teman kita di Jakarta, teman kita di sana, di sini. Begitu cepat dia mempengaruhi kita. Makanya para jamaah kita orang tua terkadang lelah mendidik anak. Tapi terkadang kita lalai dari satu sisi. Sisi lalai kita mana? Kita terlalu memberikan kebebasan dalam bergaul. Kemudian kita tidak tegas ketika ada suatu permasalahan yang seharusnya kita tegas. Terlalu sayang, terlalu cinta kepada anak, sehingga sayang dan cinta itu kebablasan. Sehingga
nasi sudah menjadi bubur, disitulah kita sadar. Ketika nasi sudah menjadi bubur, disitulah kita sadar. Anak kita tiba-tiba berubah drastis begini dan begini, disitulah kita menyesal para jemaah. Ini ungkapan dari Nabi SAW bagaimana besarnya pengaruh teman, ikhwatal iman. Ya, makanya cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Orang yang rajin sholat berteman dengan orang yang rajin sholat. Orang yang rajin membaca Al-Quran berteman dengan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam kitab Ibnu Battah, dalam kitabnya Imam Ibnu Battah Al-Ibana Al-Kubra, beliau mengatakan, ya, i'tabirun nas bi akhdanihim. Berikan nilai manusia itu sesuai dengan teman mereka. Kasih mereka nilai dengan teman mereka. Cukup kita menilai dia dengan teman-temannya dia. Lihat siapa dengan siapa dia duduk. Tukang gibah, ya kurang lebih dia seperti itu. Orang yang rajin mengaji, kurang lebih dia seperti itu. Baik. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan berteman kecuali dengan orang-orang yang dia kagumi dan orang-orang yang dia sukai. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, oke lah, dalam urusan teman dunia nyata kita serius. Tapi dalam urusan dunia maya, tambah teman, tak peduli siapa dia. Tambah, yang penting banyak temannya bergaul. Ya, akhirnya nanti yang dia lihat status-status yang nggak benar, ya, di Facebooknya, lewat status yang nggak benar, ya, dikomentari. Ya, status ghibah, status hujatan, status ini, status itu. Seakan-akan sekarang Facebook ini para jamaah tempat manusia ini berkeluh kesah. Coba antum buka Facebook itu. Ya, itu kebanyakan isinya berkeluh kesah. Urusan bisnis lah, curhat tentang suami lah, curhat tentang istri lah. Ya, itu isinya Facebook itu. Urusan politik lah, ya, macam isinya fatalima. Subhanallah. Jarang isinya kebaikan, kecuali memang ada orang-orang yang cinta kepada kebaikan yang mengisi halaman-halaman beranda-beranda Facebook mereka dengan perkara kebaikan. Oke, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau ingin berkeluh kesah itu kepada Allah, bukan kepada Facebook. Manusia ini nggak punya solusi terhadap masalah ini, cuman punya saran. Kalau antum cari saran sama manusia, iya dapat saran, iya. Tapi belum tentu dapat solusi. Itu manusia. Makanya sebagian para ulama salaf membenci curhat. Nah, itu bahasa kerennya, curahan hati katanya. Berkeluh kesah kepada makhluk. Kumbeda sama tuan, susah aku nengke ini. Apa susah anda? Corona ini sepi, papano mana? Memang para jemaah ketika kita sudah menyampaikan keluh kisah, ada raha, ada nyaman, istirahatnya hati, ada ketenangan hati, ya benda. Lumayan pelong hati itu para jemaah kalau sudah kita menyampaikan kepada makhluk. Tapi makhluk nggak punya solusi, nggak punya jalan keluar. Cuman punyanya, oh menurut saya begini, oh saran saya begini, itu saja. Tapi yang punya solusi itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian pengaruh yang selanjutnya, nah ini yang paling kita cari ikhwatal iman, syafaat pada hari kiamat. Ini yang kita inginkan, berteman dengan orang-orang solih agar kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Subhanallah.
Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, disebutkan ketika beliau mengatakan kepada teman-temannya, jikalau kalian tidak menjumpai aku di dalam surga nanti, cari aku. Lihat ikhwatal iman, ini ulama loh. Beliau enggak percaya. Artinya dia tidak menjamin dirinya menjadi penghuni surga. Jikalau kalian tidak menjumpai aku di dalam surga, cari aku. Berikan aku syafaatmu. Kenapa para jamaah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi SAW menyebutkan tentang syafaatnya orang-orang saleh pada hari kiamat yang memberikan syafaat kepada teman-temannya di dunia. Luar biasa. Ini yang kita cari, ikhwatal iman. Ini yang kita cari, teman-teman yang pada hari kiamat yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah. Kata Nabi SAW, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari api neraka. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, ma minkum min ahadin bi ashaddi munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihim alladhina fin nar. Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian begitu gigih, begitu semangat memohon kepada Allah memperjuangkan hak-hak teman-teman mereka yang ada di dalam neraka pada hari kiamat. Jadi ada nanti orang-orang yang berjuang para jamaah mencari teman-temannya yang ada di dunia. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Allah, dahulu mereka di dunia, teman saya sholat, teman saya haji, teman saya berpuasa, teman saya melakukan ketaatan-ketaatan. Apa kata Allah? Akhriju man araftum, keluarkan sahabat-sahabat yang kalian kenal. Orang-orang yang kalian kenal di neraka ini, keluarkan mereka dari api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Kemudian mereka mengeluarkan banyak teman-teman dan saudara-saudara mereka. Lihat ikhwatal iman. Qad akhadatin nar ila nisfi saqih. Ya. Yang sudah membakar mereka sampai tengah betis mereka. Summa yaqul, kembali para jemaah, sudah mengeluarkan banyak, memberikan syafaat kepada teman-teman yang banyak. Orang-orang ini kembali mengatakan, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Wahai Allah, wah buwe batur-baturku si kenalku suhulangku dengan neraka ini. Sudah habis teman-teman yang saya kenal di dunia, teman-teman ini saya keluarkan dari api neraka. Sudah habis semuanya. Apa jawaban Allah? Irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhriju. Cari lagi orang-orang yang masih ada di dalam hatinya seukuran berat 1 dinar dari kebaikan. Keluarkan dia dari api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira. Dia kembali memberikan syafaat kepada makhluk yang sangat banyak. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ikhwatal iman, istakthiru minal asdiqa al-mu'minin. Carilah, perbanyaklah teman-teman yang beriman, yang baik, yang saleh. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang menjadi penghuni surga di tempat ini. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi penghuni neraka di tempat ini. Dan kita tidak tahu siapa yang akan memberikan syafaat para jamaah. Tidak ada jaminan bagi saya menjadi penghuni surga, dan tidak ada jaminan bagi antum untuk menjadi penghuni surga.
Yang ada adalah kita hanya berharap, berusaha menempuh takdir kita dengan beramal saleh, mencari segala jalan kebaikan supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq menukilkan hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalis as-salih was-su' kahamilil miski wa nafikhil qir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu, ini hadis yang sering kita dengar para jamaah. Seperti apa? Penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu. Penjual minyak wangi, entah kita diberikan parfum untuk mencobanya, ataupun kita mendapati aroma wangi, atau kita membeli darinya. 3 pilihan. Kalau kita berteman, duduk dengan penjual parfum itu, coba tes, colet, atau kita akan mendapati aroma yang harum, atau kita akan mendapati apa para jamaah? Kita mengeluarkan uang kita dan membeli dari dia. Hanya 3 pilihan itu. Adapun pandai besi, wa nafikhul qir, imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Entah itu percikan-percikan apinya akan membakar pakaian kita, ataukah kita akan mendapati aroma asap yang menjadikan aroma badan kita menjadi aroma yang tidak baik. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam An-Nawawi para jamaah ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, beliau mengatakan fihi fadilatu mujalasatis salihin. Hadis ini menjelaskan keutamaan duduk bermajlis dengan orang-orang yang salih wa ahlil khair, dan orang-orang yang berada di atas kebaikan, wa makarimil akhlak, dan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, wa nahyu an mujalasati ahli syarri wa ahli bidah. Dan hadis ini adalah larangan dari duduk dan berteman dengan orang-orang yang melakukan keburukan dan ahli bidah. Ini ucapan Imam Nawawi para jamaah. Padahal ada yang menyebutkan ahli bid'ah dalam hadis ini? Enggak ada. Cuman menyebutkan tentang gambaran teman yang baik dan teman yang tidak baik. Hanya gambaran, permisalan yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi para ulama mengambil kesimpulan di sini, cari teman yang baik, cari teman yang tidak baik. Dalam urusan dunia, cari teman yang baik, yang bermanfaat bagi dunia kita. Adapun orang yang merusak dunia kita, jangan cari. Ada teman yang jadi benalu para jamaah, habis manis sepah dibuang. Wah buik manis saja bilin lentang nah itu. Dalam urusan dunia lepas juga, apalagi dalam urusan agama. Jangan sampai mencari teman-teman yang merusak agama dan akhlak kita. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita mengetahui bahwasanya dalam kehidupan ini, ikhwatal iman, kita ini disebut manusia makhluk sosial yang tidak terlepas dari bantuan orang lain. Dalam kehidupan kita mencari orang-orang yang biasa dekat dengan kita. Biasanya yang dekat itu yang sesuai dengan tabiatnya. Tapi kalau ada yang tabiat kita yang tidak sesuai dengan mereka, ikhwatal iman, cari teman-teman yang bermanfaat dalam urusan dunia dan urusan agama. Paling tidak para jemaah, kalau tidak urusan dunia kita tidak mengambil manfaat, kita mengambil manfaat dari syafaatnya pada hari kiamat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silahkan azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Silahkan ada yang bertanya. Silakan. Kita kadang-kadang sering berdoa sudah sekali menghilangkan
Baik, bergaul dengan teman-teman yang masih melakukan kesyirikan. Kemudian pembicaraannya hanya seputar dunia. Yang pertama, ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, yang namanya teman, sebagaimana kita katakan tadi, as-sahibu sahib. Teman itu yang menyeret dan menarik kita. Kita punya dua pilihan, kita yang mempengaruhi atau kita yang dipengaruhi. Dalam berteman tidak lepas dari dua pilihan itu. Kita yang mewarnai atau kita yang diwarnai. Kita yang mempengaruhi atau dia yang mempengaruhi kita. Kalau Anda bisa mewarnai mereka, artinya bisa menjelaskan, bisa mengajak mereka kepada kebaikan, maka silahkan. Itu syaratnya. Anda bisa mempengaruhi mereka dalam kebaikan. Adapun jika Anda yang bisa terpengaruh, maka jangan. Kenapa? Apalagi pembicaraannya tentang urusan dunia, hanya memberatkan hisab saja pada hari kiamat. Ya, karena semua ucapan, semua perbuatan ini ada hisabnya, ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita ucapkan, yang kita perbuat, maka semakin lama hisab kita pada hari kiamat. Semakin sedikit yang kita perbuat, maka semakin sedikit hisab kita pada hari kiamat. Namun alangkah ruginya apabila hisab yang kita jumpai adalah kebanyakan hisab yang tidak bermanfaat. Maka dua pilihan itu, bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, wallahu taala ala wa ala. Silakan. Tadi dijelaskan bahwa ada 5 kriteria yang bisa ditemani oleh seseorang. Bagaimana kalau dari 5 kriteria itu hanya dimiliki saja, apakah boleh kita menemani dia? Kemudian yang kedua, pasal orang bodoh, orang pintar. Ya, saya lebih suka dengan orang yang pintar, yang tidak terutama. Saya itu makanya menemani mereka. Tapi dengan maksud, ini kan tadi dikatakan bahwa jangan berdebat dengan ahli bid'ah. Tapi dengan maksud kita untuk menangkal apa yang akan dibicarakan ini. Apakah itu boleh? La ilaha illallah. Taib, disebutkan oleh tadi Ibnu Qudamah rahimahullahu taala 5 syarat teman itu. Kalau mencari 5 syarat itu berat memang para jamaah. Kalau kita berusaha cari yang seperti itu. Tapi kalau tidak, hendaknya lah ada kriteria yang tadi pada mereka. Berakal, akhlaknya baik. Kemudian apa para jamaah? Ya, bukan ahli bid'ah. Kemudian juga tidak tamak terhadap dunia. Kalau cuma ada 2 kriteria, silakan, tidak ada masalah. Tapi ingat, jangan sampai memilih teman dia dalam urusan dunia, artinya kurang baik. Artinya dia tidak bisa mempengaruhi kita dalam urusan dunianya yang buruk. Tapi dia mempengaruhi kita dalam urusan agama yang buruk. Contoh seperti ahli bid'ah tadi. Kalau ahli bid'ah, jangan bercoba-coba duduk dengan mereka. Apalagi yang pintar. Saya sudah sampaikan kajian di Hasan Montong. Kisahnya siapa? Masih ingat para jamaah? Ibnu Aqil Al-Hambali. Ulama yang luar biasa cerdasnya. Sampai-sampai tidak ada yang tandingannya di zamannya. Dilarang oleh ulama-ulama mazhab Hambali untuk duduk dengan ahli bid'ah ini. Apa jawabannya?
ini teman-teman kami dari mazhab Hambali ini ingin mengharamkan saya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu ulama yang cerdas, ilmu dilahap sama dia. Tapi akhirnya terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Ya apalagi kelas kita. Sekarang kalau antum lebih pintar daripada dia, kalau dia lebih pintar bagaimana? Pintar ngomongnya, pintar kasih dalilnya, akhirnya antum dipopok pandi. Ya, itu baru tengah nyugulang dalil, dia pitu dalil. Nah, bukan tadah ini para jamaah. Selesai urusan payu. Oh, ngani, onde, ngante payu ke. Benar tadah terus. Makanya macam-macam ya kata lima. Sekelas Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang mulia dalam kitab Al-Ibanah, Ibnu Battah mengatakan la tujalisu ahlal ahwa, jangan duduk berteman dengan ahli bidah. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, karena berteman dan duduk dengan mereka itu akan menjadikan hati ini sakit dengan syubhat. Bayangkan para jamaah, Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib tidak sanggup untuk mengembalikan semua orang-orang Khawarij, ahli bid'ah yang memberontak beliau untuk kembali kepada pemahaman yang benar. Itu sahabat, apalagi sekelas kita yang tidak tahu banyak dalil. Ya, paling alasan wah dengar kali ustaz ini mentah. Iya, ya kalau antum hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu punya antum, ini ucapan ulama, ini dalilnya, ini ucapan sahabat, ini ijma ulama. Nah, jelas kalau itu ya dia tidak akan berkutik. Tapi itulah ahli bid'ah para jamaah. Sebagaimana kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, kalau berdialog dengan mereka itu hanya menghabiskan masa. Hanya menghabiskan apa? Masa dan waktu. Kenapa? Mereka nggak bakal mau balik kembali kepada kebenaran. Malah mereka untuk menguatkan ya akidah mereka, untuk menyebarkan syubhat mereka. Wallahu taala a'lam. Tapi kadang-kadang dia menjawab itu Anda lain itu saya lain. Oh, terserah dia menjawab Anda lain itu lain. Itu dalil kepepet. Ya, itu dalil kepepet itu para jamaah. Ya. Sama kayak cerita dia ditegur ngerokok di masjid. Ini kan rumah Allah. Tempat berzikir, tempat sholat, jangan ngerokok. Lain mazhabnya para jamaah. Ya jawaban kepepet ini. Ditegur ngerokok di masjid, jangan ngerokok di masjid. Ini tempat berzikir kepada Allah, tempat sholat. Apa jawabannya? Beda mazhab. Iya, beda mazhab. Ini jawaban apa? Kepepet para jamaah. Syukur-syukur jawaban kepepet nak kadulawan kita. Kalau mendengar syubhat mengubah tadahnya ini para jamaah. Ya, wallahu taala ala wa ala. Mami. Berteman dengan ahli bidah, orang bidah larangan keras seperti Ustaz ya. Terus. Lu arah jemaah ini Ustaz ini salah nah dia Rasulullah lu dah ada berpuluh-puluh tahun berteman. Pokoknya pertanyaan dengan Mami Harjo, pertanyaan pamungkas doang wah. La ilaha illallah. Pertanyaannya begini para jamaah. Kita dilarang berteman dengan ahli bid'ah. Tapi ada orang yang mencari istri dari orang-orang yang kental bid'ahnya. Pembela-pembela bid'ah. Tahan bertahun-tahun. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah kita. Kita tidak akan bisa mencetak generasi yang soleh kalau istri kita seperti itu. Tak mungkin kita akan mendapatkan anak yang berpegang teguh dengan sunnah, ibunya masih kental melakukan bid'ah. Nggak mungkin. Kecuali kalau suaminya tegas, kamu harus ikut ngaji. Ya. Kalau suami-suami takut istri kan susah.
Ya, dia ditaklukkan sama istrinya kan benda naratana. Ya, kalau istri takut suami, tidak ada masalah ini para jamaah. Ya, dia bisa menarik istrinya untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Antum ingat kisahnya Imran bin Hittan? Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, salah seorang ulama yang meriwayatkan dari Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala, gurunya sahabat, menikah dengan wanita Khawarij. Akhirnya menjadi pemahaman Khawarij. Bayangkan para jamaah, dia seorang ulama gara-gara menikah dengan wanita Khawarij menjadi seorang Khawarij. Dan sekarang ini luar biasa para jamaah, bertahun-tahun lamanya. Ya, tapi artinya dia masing-masing ke sunnah, istrinya masing-masing, artinya urusan ranjang satu, tapi urusan pengajian saling temudin. Ya, luar biasa ini mami. Ya, berat tanggung jawab kita di hadapan Allah ini. Ya, kalau makanya yang muda-muda, ini yang muda-muda, nasihat bagi yang muda-muda, cari istri itu jangan mengatakan, aduh bari aku meretel loh, mana? Yuk kan si sunnah peta, aduh bari kita merigi mana para jamaah, kenapa merigi Honda ngadu obeng rohana? Kenapa muda para jamaah? Masya Allah. Ya, betapa banyak laki-laki yang dahulu orang yang berprinsip jadi lemas gara-gara istrinya. Jadi nggak berprinsip. Kenapa? Gara-gara istrinya. Dikira merubah tabiat wanita itu kayak membalikkan piring di rak itu loh. Ya, kamu tebet pirang kan nggak mudah sama adik, tapi ini berbeda. Maka yang punya anak wanita, cari laki-laki yang di atas sunnah. Ya, yang punya anak laki-laki, carikan istri yang di atas sunnah. Mudah acara nikahnya mudah, sekenok-sekeneknya mudah. Saya pernah hadir di acara pernikahan jamaah kita yang wanita sunnah, yang pengantin laki-lakinya nggak sunnah. La ilaha illallah. Tutup balong ulak-ulak doang kita ceramah sekejap nyentil-nyentil para jamaah. Campur baur laki-laki yang bercadar mudah hadirkan ketika akad nikah, terpaksa kita stop. Susah untuk menegakkan sunnah. Dari awal nikah saja susah untuk menegakkan sunnah para jamaah, apalagi setelahnya. Allah Ta'ala a'lam. Yang lain? Teman ini teman biasa, teman akrab, sangat akrab ini. Sejauh mana kedekatan akrab tak pernah bau meta itu lain neraka era niki teman. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sejauh mana kedekatan kita ketika bergaul di dunia, sehingga mereka akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat. Tidak disebutkan di dalam hadis, ya. Tidak disebutkan di dalam hadis, tapi disebutkan secara umum saja. Saudara-saudaranya yang beriman, sampai-sampai yang memberikan syafaat ini disebutkan dalam hadis tadi. Dia katakan, teman saya sholat, teman saya haji, teman saya puasa dahulu di dunia. Tidak harus dia terlalu dekat. Intinya dia punya hubungan teman. Bisa jadi kita yang di masjid ini, ya, orang-orang yang sering ketemu dalam pengajian, tidak terlalu punya hubungan teman yang dekat. Adapun teman yang dekat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akan menjadi musuh pada hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang teman dekat, teman karib, akan menjadi musuh satu di antara yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman dekat dalam urusan maksiat, urusan dosa, apalagi dia dekat sama-sama rajin ngaji,
pasti dia akan memberikan syafaat kepada temannya pada hari kiamat. Bahkan hanya sekedar ya sholat bersamanya, ngaji bersama dia, puasa bersama dia, itu akan memberikan dia apa? Syafaat pada hari kiamat kala. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya orang-orang kafir nanti dia cari teman-teman yang memberikan syafaat dia. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101, Allah katakan, "Fama lana min syafi'in." Kami enggak punya teman-teman yang memberikan syafaat. Wala sadiqin hamim. Tidak ada teman-teman yang dekat yang menyelamatkan kami saat ini. Mungkin tentu di dunia mereka punya banyak teman bergaul, teman nongkrong. Tapi karena mereka bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang beriman, tidak akan memberikan mereka keselamatan dan syafaat pada hari kiamat. Allahu taala a'lam wa a'lam. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.